Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resto Nurdin dengan NIM 20812 4047 kelas PGM IB. Nah, pada video ini saya akan membawakan presentasi mengenai pengertian dan manfaat karya tulis ilmiah, yang menurut saya sangat penting karena karya tulis ilmiah itu dapat meningkatkan kualitas berpikir kritis bagi terkhusus mahasiswa, elemen-elemen masyarakat lainnya, dan para pembaca yang membaca karya kita. Nah, melalui presentasi ini, saya berharap kita bisa memahami lebih dalam tentang apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, kemudian kita akan membahas pengertian karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, dan informasi yang berasal dari data primer dan data sekunder yang disajikan untuk tujuan tertentu. Nah, informasi tersebut dapat berasal dari data primer, yaitu primer didapatkan dan dikumpulkan langsung dan belum diolah dari sumbernya. Nah, seperti pengujian tes atau kuesioner atau wawancara, pengamatan atau observasi. Nah, informasi juga berasal dari data sekunder. Nah, apa itu data sekunder? Yaitu data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain, seperti melalui dokumen, misal laporan atau hasil jurnal, majalah, ataupun buku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, karya adalah pekerjaan. Nah, hasil perbuatan, karangan, atau ciptaan. Nah, sedangkan kata tulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau pensil, cat, ketikan, dan sebagainya. Nah, sehingga karya tulis ilmiah adalah karangan yang ditulis berdasarkan ciri dan kenyataan ilmiah yang memaparkan pembahasan secara ilmiah oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, menurut KBBI juga karya tulis ilmiah dipisah menjadi dua pengertian, yaitu karya tulis dan karya ilmiah. Nah, karya tulis didefinisikan sebagai karangan atau tulisan yang didasarkan oleh fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Nah, sedangkan karya ilmiah merupakan karya yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, secara umum karya tulis ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Namun demikian, karya tulis non-ilmiah sendiri dapat disajikan secara ilmiah, semi ilmiah, maupun populer. Nah, karya ilmiah populer itu sendiri ialah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh penulisan karya. Biasanya karya ilmiah populer itu sering dijumpai berupa artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui internet, sehingga semua orang mudah untuk membaca demi kepentingan informasi ataupun sebagai wawasan. Nah, karya tulis ilmiah itu biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat oleh penulis. Nah, karya ilmiah ditulis secara sistematis atau teratur runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Nah,
Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang bersifat sistematis, sehingga karya tulis ilmiah itu mempunyai langkah-langkah. Nah, mempunyai langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai tata cara penyusunannya dan memiliki bagian-bagian yang terstruktur. Nah, jadi karya ilmiah adalah karangan yang ditulis secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu. Nah, sehingga kaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sangat jelas. Sedangkan bersifat ilmiah berarti karya tulis tersebut menyajikan pernyataan, gagasan, ide, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada fakta atau kajian teoritis, sehingga para pembaca dapat menemukan bukti empiris atau teori yang mendukung gagasan tersebut. Karya tulis ilmiah juga merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, karya tulis ilmiah setelah mendapatkan suatu masalah, kemudian diikuti dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan kesimpulan yang diperolehnya untuk dilaporkan menjadi sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis. Nah, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Nah, dalam hal ini, karya tulis ilmiah dapat dikatakan sebagai hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada fakta, peristiwa, dan gejala yang disampaikan secara akurat dan dapat dipercaya. Nah, karya ilmiah juga isinya itu berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah tadi yang sudah saya jelaskan, yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, tujuannya tadi untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Nah, karya ilmiah itu juga biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Nah, meskipun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, namun tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu. Nah, hal semacam ini disebut juga sebagai penelitian lanjutan. Dilihat dari panjang pendeknya atau kedalaman uraian, karya tulis ilmiah itu dibedakan atas makalah dan laporan penelitian. Nah, dalam penulisan yang baik, makalah maupun laporan penelitian didasarkan pada kajian ilmiah dengan cara kerja ilmiah. Penyusunan dan penyajian karya semacam itu didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan. Nah, karya tulis ilmiah itu juga sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Dalam karya ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Nah, teknik penulisan karya ilmiah juga mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dan dalam membuat pernyataan ilmiah secara teknik, notasi, dan
dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Nah, penulisan ilmiah juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sebuah kalimat yang bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan predikat, serta hubungan antara subjek dan predikat kemungkinan besar merupakan informasi yang tidak jelas. Nah, penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Artinya, tidak harus memiliki kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang harus disampaikan. Dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah, dapat berupa kutipan atas pernyataan orang lain. Nah, sebagai dasar atau sebagai landasan penyusunan penelitian. Pernyataan ilmiah ini digunakan untuk bermacam-macam tujuan sesuai dengan bentuk argumentasi yang disajikan. Nah, pernyataan tersebut dapat digunakan sesuai premis dan pengambilan kesimpulan pada suatu argumentasi. Nah, pernyataan ilmiah yang harus kita gunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal. Nah, yang pertama itu harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Nah, yang kedua harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, ataukah dalam buku, atau kita ambil dari seminar, lokakarya dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga itu harus dapat diidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat, domisili, dan waktu penerbitan itu dilakukan. Nah, cara kita mencantumkan ketiga hal tersebut dalam karya ilmiah disebut adalah teknik notasi ilmiah. Nah, terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama. Karena karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkaji yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dalam memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, karya ilmiah juga serangkaian kegiatan penulisan sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah. Terdapat permasalahan yang muncul sebelumnya. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ditulis secara objektif berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dalam menulis karya ilmiah, isinya harus mengandung kajian pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode berpikir keilmuan dan membentuk tulisan keilmuan pula seperti logis dan empiris berdasarkan fakta sistematis atau tugas jelas dan objektif. Seperti yang dikatakan di atas bahwa karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan yang bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim atau beberapa orang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, karya tulis ilmiah juga adalah serangkaian kegiatan penulisan yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Sujana berpendapat bahwa karya tulis ilmiah harus didasarkan atas proses dan hasil proses berpikir ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang baik dan benar. Nah, proses berpikir ilmiah dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah terjadi dalam beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan verifikasi data, dan menarik kesimpulan.
Nah, sebuah karya tulis ilmiah dalam Abidin disebutkan harus memiliki 4 syarat utama, yaitu merupakan karya yang menggunakan bahasa tulis sebagai medianya, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Bahasa yang benar pada kalimat sebelumnya merujuk pada bahasa baku. Nah, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah. Nah, di Loka dan Riana berpendapat juga bahwa karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah memiliki definisi sebagai sebuah karya seorang yang ingin melakukan pengembangan keilmuan. Nah, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan juga seni. Nah, menurut mereka, karya ilmiah dapat dilahirkan apabila berhasil dikaji berdasarkan berbagai literatur, koleksi, pengalaman, dan tentu penelitian yang pernah dilakukan. Nah, karya ilmiah merupakan juga pernyataan sikap ilmiah peneliti. Jadi, bukan hanya sekedar dipertanggungjawabkan peneliti dalam membangun sumber daya digunakan dalam penelitian. Nah, ilmiah adalah salah satu karangan yang ditulis yang dapat disesuaikan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, peneliti dalam bidang tertentu. Nah, disusun menurut metode tertentu serta sistematis penulisan yang bersantun bahasa dan isinya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, karya tulis ilmiah juga itu tulisan yang dirancang secara sistematis serta berdasarkan investigasi serta penganalisisan yang mendalam tentang topik atau permasalahan tertentu. Nah, umumnya tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi, menjelaskan temuan, atau menguraikan argumen yang didukung oleh data dan bukti yang valid. Nah, keberadaan karya tulis ilmiah memegang peranan penting karena berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan, memperluas pemahaman, serta meningkatkan kesadaran di dalam berbagai ilmu. Menguasai kemampuan menulis karya tulis ilmiah memiliki dampak yang besar juga dalam berbagai bidang seperti bidang akademik, profesional, dan sosial. Nah, dengan penguasaan ini, individu atau kelompok dapat lebih efisien dalam menyajikan ide atau hasil penelitian atau gagasan baru kepada para pendengarnya. Selain itu, karya tulis ilmiah juga merupakan standar dalam komunikasi ilmiah, di mana kejelasan, keakuratan informasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, adapun pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli, yang pertama saya ambil pendapat dari Broto Wijoyo. Nah, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, kemudian menurut Sukoharjono itu karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Nah, dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dari hasil kegiatan ilmiah.
Nah, kemudian menurut Harry Firman adalah karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya itu memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian menurut Syamsuddin, bahwa karya tulis ilmiah adalah naskah yang menjelaskan suatu masalah tertentu berdasarkan teori ilmiah tertentu dengan menggunakan gaya penyajian yang komprehensif, teratur, dan konsisten. Nah, kemudian kita masuk pada teknik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam teknik penulisan karya tulis ilmiah itu ada beberapa tahap sebelum kita melakukan penyuntingan atau perevisian. Nah, dalam tahap itu yang pertama itu adalah tahap persiapan, yang kedua itu tahap pengumpulan data, yang ketiga adalah tahap penulisan. Nah, kita ke poin pertama dahulu, yaitu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah itu yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan topik yang akan kita bahas atau yang akan kita tulis dalam penelitian kita atau karya kita. Nah, dalam menentukan topik itu misalnya kita menggunakan topik misalnya kenakalan remaja. Nah, topiknya itu itu topiknya. Nah, kemudian kita menentukan temanya atau judulnya. Nah, apakah kita menentukan judul, bagaimana kita menentukan judul yang baik dan benar? Apakah kita harus mencari referensi bagaimana judul yang tepat untuk topik yang akan kita bahas. Nah, kemudian kita masuk pada tahap kedua, apabila setelah kita menentukan topik, apakah topik apa yang akan kita bahas, kemudian menentukan judul yang akan dicantumkan dalam halaman judul, kemudian kita masuk kepada tahap kedua, yaitu tahap pengumpulan data. Nah, dalam tahap pengumpulan data itu, salah satunya adalah wawancara. Nah, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan yaitu proses mencari referensi dari referensi kepustakaan. Nah, seperti kita ambil referensi dari buku, kita ambil referensi dari jurnal, artikel, makalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada observasi. Nah, observasi itu adalah meninjau lokasi atau meneliti langsung ke lokasi tersebut. Nah, kemudian wawancara itu adalah mewawancarai seseorang yang terkait dengan apa yang akan kita bahas dalam materi kita, dalam penelitian kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, apabila kita sudah mengumpulkan data dari ketiga metode tersebut, nah kemudian kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penulisan. Nah, dalam tahap penulisan itu kita membahas kita sudah mulai menulis apa yang akan kita hasil penelitian kita. Nah, dalam tahap penulisan, dalam bagian awal itu terdapat halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Nah, kemudian bagian isi laporan terdiri atas beberapa bab, yaitu yang pertama itu pendahuluan. Nah, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan
apa dan bagaimana permasalahan dalam penelitian ini, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang diteliti, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Nah, yang kedua adalah tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, bab ini berisi uraian mengenai variabel yang diteliti, hubungan antar variabel penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka, dan perumusan hipotesis. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, bab ini menjelaskan metode dan desain penelitian, instrumen atau alat-alat mengumpulkan data, sampel penelitian, dan teknik pengolahan serta analisis data. Dan dalam penelitian ini juga dibedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kemudian adalah pembahasan dan hasil penelitian. Nah, bab ini berisi deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis apabila ada hipotesis, dan pembahasan hasil penemuan penelitian. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, bab ini juga berisi tentang kesimpulan apabila dari hasil penelitian itu kita menarik kesimpulan serta saran-saran. Nah, bagian penutup yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Nah, adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah, salah satunya yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media lainnya. Nah, artikel ilmiah itu memiliki struktur yang sistematis, termasuk abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan yang jenis-jenis lainnya itu adalah makalah. Nah, makalah adalah tulisan yang membahas topik tertentu secara sistematis dan mendalam. Nah, makalah dapat berupa tugas akademis, presentasi, atau publikasi. Nah, makalah biasanya itu memiliki struktur lebih fleksibel daripada artikel ilmiah. Nah, kemudian skripsi. Skripsi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa S1 untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, skripsi itu merupakan juga hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan pembimbing atau dosen. Nah, jenis-jenis yang lainnya itu adalah tesis. Nah, tesis adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa S2 untuk memperoleh gelar magister. Nah, tesis juga merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang lebih mendalam dan kompleks daripada skripsi. Kemudian jenis-jenisnya yang lainnya adalah disertasi. Nah, disertasi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa S3 untuk memperoleh gelar doktor. Nah, disertasi merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang sangat mendalam dan orisinal. Nah, kemudian kertas kerja. Kertas kerja adalah dokumen yang berisi rencana atau proposal untuk melakukan suatu proyek atau kegiatan. Kertas kerja biasanya itu digunakan dalam konteks bisnis atau organisasi untuk mempresentasikan ide atau rencana kepada stakeholder. Dalam keseluruhan, semua jenis tulisan di atas memiliki tujuan untuk mempresentasikan informasi atau hasil penelitian secara sistematis dan mendalam. Namun, masing-masing jenis-jenis karya tulis ilmiah tersebut itu memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk pada poin terakhir, yaitu apa sih manfaat dari karya tulis ilmiah.
Nah, karya tulis ilmiah itu memiliki beberapa manfaat bagi eh, elemen-elemen masyarakat seperti para pelajar atau para pembaca lainnya. Nah, antara lain itu ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama manfaat akademis, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan. Nah, karya tulis ilmiah itu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau bidang ilmu. Nah, dengan membacanya kita pengetahuan kita itu bertambah karena membaca hasil penelitian orang lain yang belum kita ketahui tapi sudah diteliti oleh para peneliti, penulis dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian kedua mengembangkan kemampuan penelitian. Nah, ini manfaat untuk si penulis. Nah, menulis karya ilmiah dapat membantu mengembangkan kemampuan penelitian dan analisis. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, karya tulis ilmiah itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, karena dengan menyajikan fakta, menyajikan beberapa referensi, kita bisa lebih kritis dalam mengambil referensi yang mana yang cocok untuk penelitian kita. Kemudian manfaat profesional, yaitu meningkatkan kredibilitas. Yaitu karya ilmiah dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi penulis di bidang akademis ataupun profesional. Kemudian yang kedua membuka peluang karir. Nah, karya tulis ilmiah itu juga dapat membuka peluang karir di bidang akademis. Nah, bidang akademis, penelitian atau industri. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, karya tulis ilmiah dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan mempresentasikan ide secara efektif. Nah, kemudian manfaat bagi masyarakat itu meningkatkan pengetahuannya masyarakat. Nah, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang suatu topik atau bidang ilmu seperti tadi dalam manfaat akademis kita itu kalau kita membaca sering membaca apalagi membaca hasil penelitian dari peneliti kita itu lebih pengetahuan kita akan bertambah karena kita membaca apa yang belum kita ketahui. Setelah kita membaca, kita sudah tahu apa maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh para penulis atau peneliti. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Nah, karya tulis ilmiah itu dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Nah, dari situlah setelah membaca beberapa karya tulis, membaca beberapa artikel, referensi dan sebagainya, masyarakat itu dengan mudah dengan mudah mengambil keputusan dalam setiap masalah yang terjadi. Kemudian meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, karya tulis ilmiah itu dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan demikian karya tulis ilmiah itu memiliki manfaat yang sangat luas, bukan hanya yang saya sebutkan tadi, tapi masih banyak lagi manfaat yang lainnya dan beragam. Maupun itu manfaat bagi penulis, manfaat bagi masyarakat maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saya adalah karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang tulisan yang berusaha memaparkan suatu pemahaman atau metode kepada para pembaca secara sistematis. Nah, kemudian tadi kita bisa mengetahui jenis-jenis karya tulis ilmiah itu. Salah satunya tadi ada artikel ilmiah, ada makalah, ada skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang dapat kita ambil secara umum bagi masyarakat itu adalah dapat meningkatkan pengetahuan yang luas dengan membaca hasil penelitian dari seorang penulis atau peneliti. Nah, kemudian kita juga dapat
kita juga dapat meningkatkan kualitas berpikir kritis bagi seorang akademis seperti itu. Baiklah, itulah presentasi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.